Sekarang masuk video 11. Ini salah satu titik paling kuat dari seri ini karena menyentuh hal yang sering tidak disadari. Waktu, status, dan kekayaan. Video 11 dari buku The Psychology of Money. Kenapa kebebasan waktu lebih penting daripada status atau kekayaan? Banyak orang ingin terlihat sukses, status naik, penghasilan naik, pencapaian terlihat, tapi jarang yang bertanya, apakah hidupku benar-benar lebih bebas? Karena pada akhirnya yang paling mahal dalam hidup bukan apa yang kita miliki, tapi waktu yang kita kendalikan sendiri. Bagian 1. Status terlihat, waktu tidak. Status mudah terlihat, waktu tidak. Kita bisa melihat jabatan seseorang, penghasilan, gaya hidup, tapi kita tidak tahu apakah dia punya waktu untuk hidup dengan tenang. Dan karena waktu tidak terlihat, kita sering meremehkannya. Bagian 2. Ide inti control over time. Buku ini menekankan satu hal sederhana. Kebebasan adalah kemampuan mengontrol waktu kita sendiri. Bukan sekedar punya uang, bukan sekedar terlihat berhasil, tapi punya pilihan. Kapan bekerja, kapan berhenti, kapan berkata tidak. Bagian 3. Banyak orang kaya, tapi tidak bebas. Ada banyak orang terlihat sukses, tapi hidupnya justru semakin sempit. Semakin banyak tanggung jawab, semakin banyak tekanan, semakin sulit berhenti. Mereka punya uang, tapi tidak punya waktu. Bagian 4. Kita sering menukar waktu tanpa sadar. Kita menukar waktu setiap hari untuk uang, untuk status, untuk pengakuan. Masalahnya bukan pada pertukaran itu, tapi ketika kita sadar berapa besar yang sudah kita tukar. Bagian 5. Waktu adalah sumber daya terbatas. Uang bisa kembali, waktu tidak. Dan justru karena waktu terbatas, ia menjadi sumber daya paling berharga yang sering kita abaikan. Bagian 6. Refleksi pribadi. Aku mulai bertanya, apakah apa yang aku kejar sekarang memberiku lebih banyak waktu, atau justru mengambilnya perlahan, dan seringkali jawabannya tidak nyaman. Bagian 7. Kebebasan waktu memberi ketenangan. Orang yang punya kontrol atas waktu jarang terlihat panik. Mereka tidak terburu-buru, tidak dipaksa oleh keadaan, tidak terus mengejar, dan itu memberi satu hal penting, ketenangan hidup. Bagian 8. Sering memerangkap. Status sering terlihat seperti pencapaian, tapi bisa menjadi jebakan. Semakin tinggi status, semakin besar ekspektasi, semakin sulit keluar, dan di titik itu banyak orang terjebak dalam hidup yang tidak mereka pilih lagi. Bagian 9. Waktu memberi opsi. Waktu yang kita kontrol memberi kita opsi. Opsi untuk berhenti, opsi untuk berubah,
opsi untuk tidak mengikuti arus. Dan dalam dunia yang tidak pasti, opsi adalah kekuatan. Kalau kita jujur, alasan kita mengejar lebih banyak uang sering bukan karena kebutuhan, tapi karena kita ingin merasa aman. Masalahnya, rasa aman itu sering kita cari di tempat yang salah. Bagian 10. Keamanan palsu. Banyak orang merasa aman saat penghasilannya tinggi, padahal penghasilan tinggi tidak selalu berarti aman. Kalau semua bergantung pada sumber, tanpa cadangan, tanpa fleksibilitas, tanpa waktu untuk berhenti, itu bukan keamanan, itu ketergantungan yang terlihat meyakinkan. Bagian 11. Kebebasan tidak datang dari angka. Kita sering berpikir kalau angka sudah cukup besar, hidup akan otomatis lebih bebas. Tapi kenyataannya kebebasan tidak datang dari angka, tapi dari struktur hidup yang kita bangun. Kalau struktur itu rapuh, angka besar hanya memperbesar tekanan. Bagian 12. Waktu yang terkunci. Banyak orang memiliki uang, tapi waktunya terkunci. Terikat pekerjaan, terikat ekspektasi, terikat gaya hidup. Dan semakin tinggi posisi, semakin sulit keluar. Bagian 13. Kita sering salah tujuan. Kita mengira tujuan kita adalah kebebasan, tapi dalam praktiknya kita justru mengejar sesuatu yang mengurangi kebebasan itu sendiri. Lebih banyak tanggung jawab, lebih banyak tekanan, lebih sedikit waktu. Bagian 14. Harga yang tidak terlihat. Setiap pilihan punya harga, tapi tidak semua harga terlihat. Jam kerja panjang, stres yang meningkat, waktu yang menghilang, semua itu jarang dihitung, tapi dampaknya nyata. Bagian 15. Kebebasan adalah kemampuan untuk berhenti. Salah satu bentuk kebebasan paling nyata adalah ini, kemampuan untuk berhenti, berhenti dari sesuatu yang tidak sehat, berhenti dari tekanan yang tidak perlu, berhenti tanpa rasa takut, dan itu hanya mungkin kalau kita punya ruang. Bagian 16. Orang yang punya waktu, punya pilihan. Waktu memberi pilihan, pilihan untuk tidak ikut, pilihan untuk menunggu, pilihan untuk berubah arah. Dan dalam hidup, orang yang punya pilihan selalu berada di posisi yang lebih kuat. Bagian 17. Kita terlalu mengagungkan kesibukan. Kesibukan sering dianggap tanda produktif, padahal seringkali itu hanya tanda bahwa kita kehilangan kontrol. Semakin sibuk, semakin sedikit waktu untuk berpikir. Dan tanpa berpikir, kita hanya bereaksi. Bagian 18. Waktu memberi kejernihan. Orang punya waktu bisa melihat lebih jernih, tidak terburu-buru, tidak emosional, tidak dipaksa, dan kejernihan itu sering menghasilkan keputusan yang jauh lebih baik. Bagian 19. Kebebasan adalah ketenangan. Pada akhirnya, kebebasan bukan soal gaya hidup. Kebebasan adalah ketenangan, tidak merasa terdesak, tidak merasa terjebak, dan itu tidak selalu datang dari kekayaan yang besar. Bagian 20. Pertanyaan paling dalam. Mungkin pertanyaan paling dalam bukan berapa banyak yang bisa aku hasilkan, tapi seberapa besar kendali aku atas waktuku sendiri. Dan lebih jujur lagi, apakah hidup yang aku jalani ini benar-benar pilihanku
atau hanya hasil dari kebiasaan yang tidak pernah aku pertanyakan. Banyak orang terlihat sukses, tapi hidupnya terasa sempit. Sedikit orang terlihat biasa, tapi hidupnya luas. Perbedaannya sering bukan pada uang, tapi pada kendali atas waktu.